Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Chandra Mulia dari kelas 12 Perawatan 3. Di sini saya akan menyampaikan materi bab 2, yaitu peran staf perawat lansia dan etika profesi. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengetahui etika profesi staf perawat lansia. Yang kedua, mengetahui pentingnya kerjasama dengan berbagai profesi lainnya. Yang ketiga, mengetahui layanan perawatan lansia. Nah, yang pertama ini ada etika profesi staf perawatan lansia. Yang pertama itu pertimbangan terhadap privasi. Yang dimaksud privasi itu tuh kayak kulit pengguna akan terlihat saat mandi dan ekstraksi. Itu tuh kayak kita tuh harus kayak kalau kita mandiin pasien itu mandinya kayak harus pelan-pelan, terus kayak gak boleh, terus kalau itu kita tutupin badan pasien dengan kayak kain mandinya, terus habis itu sama tutup sampiran kalau nggak tirai yang ada di rumah sakit. Terus yang kedua, menjaga kerahasiaan. Di sini staf perawat lansia harus mengetahui informasi tentang pengguna agar dapat menyediakan perawatan lansia yang tepat kepada pengguna. Itu tuh kita nggak boleh kayak ngejelekin pasien, kayak walaupun kita dapat pasien yang A, terus kita ngomong ke teman kita kayak pasien gua kayak gini loh, gini itu nggak boleh. Kita harus menjaga privasi pasien kita. Terus pasien tidak boleh mengirim informasi tentang pengguna internet, media sosial dan sejenisnya tanpa seizin pengguna. Ya kayak yang tadi kayak tiba-tiba nge-WA temennya gitu, pasien gua masa bau banget kayak gitu, nggak boleh itu ya kayak gitu. Terus selanjutnya ada larangan pembatasan fisik. Pembatasan fisik adalah tindakan merampas kebebasan pengguna. Dampak negatif pembatasan fisik: pemberian dampak buruk seperti penurunan kemampuan fisik dan memperburuk demensia pengguna. Itu tuh contohnya kayak kita nggak boleh ngikat tubuh pasien lansia, kayak misalkan kalian sebel yang mana nenek-neneknya, kalau nggak lansianya kayak gak mau diurus gitu, jadi kalian ikat gitu, itu tuh nggak boleh. Terus yang kedua, mengunci pintu pasien itu tuh nggak boleh, kayak dikurung dalam kamar sendirian, itu nggak boleh. Terus sama kalau pasiennya lagi di kursi roda, terus bisa diikat pakai sabuk gitu biar gak kemana-mana. Nah kalau misalkan si kakinya pengen kencing gimana, kan nggak bisa kayak gitu, itu nggak boleh tuh. Nah selanjutnya, kekerasan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Ini jenis kekerasannya ada 3. Yang pertama, kekerasan fisik, kayak tuh contohnya nih, kayak dendam pasien itu nggak boleh, kayak ngomel. Terus yang kedua, kekerasan psikis, kayak kamu tuh bikin hati nenek-neneknya tuh, lansianya itu tuh kayak bikin sakit hati gitu, itu nggak boleh. Terus kekerasan ekonomi, kayak kamu ngambil tiba-tiba nih ada duit nih di samping nenek-nenek, terus kamu ambil, itu nggak boleh tuh kayak gitu. Kalau dikasih nggak apa-apa. Terus kekerasan seksual, itu kamu nggak boleh kayak megang sembarang barang yang berharga di tubuh pasien. Selanjutnya, kerjasama dengan berbagai profesi lain. Yang pertama, pendekatan tim. Sebagai tenaga profesional, selain staf perawat lansia juga terlibat dengan pengguna selaku tim dengan memanfaatkan keahliannya masing-masing. Contohnya disitu kan ada lansianya, terus kita kerjasama sama kayak perawatan medis, terus rehabilitasi, terus sama kayak dokter gizi buat ngilangin makanan dia. Selanjutnya, peran dan fungsi profesi lain. Contohnya, ini dokter, nah ini perawatnya. Selanjutnya ada tenaga profesional yang melakukan
tindakan medis. Tindakan medis dilakukan berdasarkan pengetahuan dan keahlian medis. Jadi tindakan medis itu tuh nggak boleh sembarang, nggak boleh ada yang kayak kita bukan warga perawat tindakan medis nih, terus kita mau nyuntik pasien itu tuh nggak boleh. Terus tenaga profesional yang melakukan rehabilitasi, terapis fisik, terapis okupasi, dan terapis bicara adalah tenaga profesional yang bertugas melatih pemulihan fungsi seseorang dan tugasnya. Nih contohnya, kayak ini kita ngebantu neneknya berjalan, dia bisa jalan lagi. Selanjutnya ada tenaga profesional terkait makanan. Ada pengguna yang harus dipertimbangkan bentuk makanan kalori. Kayak kita kan suka ngasih makanan pasien, itu tuh kita tahu dulu penyakit dia apa, biar kita nggak salah ngasih makanan yang seharusnya lagi makan sama dia, nanti makan sama dia. Terus tenaga profesional yang melayani konsultasi dan melakukan koordinasi layanan kesejahteraan, spesialis dukungan perawatan lansia dan pekerja sosial menyusun rencana dukungan selaku tenaga profesional yang melayani konsul dan melakukan koordinasi layanan kesejahteraan. Selanjutnya, yang ketiga ada layanan perawatan lansia. Yang layanan pertama itu layanan kunjung. Itu perawat lansia berkunjung kayak kita ke rumah pasiennya yang mau dirawat. Itu tuh namanya home health service. Itu kita menyediakan layanan kepada rumah pasiennya. Selanjutnya yang kedua ada layanan ambulatori. Ambulatori itu kita kayak memfasilitasi pasien dari yang siang hari. Itu bisa dinamakannya dengan day service. Selanjutnya ada layanan inap. Layanan inap itu kayak kita memfasilitasi pasien juga, tapi kita menetap di situ. Ini layanan inap itu kayak panti jompo. Jadi kita berperawatan khusus gitu di sini. Nah, selanjutnya di sini ada alur dasar perawatan lansia. Yang pertama, penilaian. Penilaian itu menyusun informasi kayak nama, terus sakitnya sakit apa, terus keluhannya apa. Terus yang kedua itu penyusunan rencana. Kayak kita tuh mau nyusun rencana apa yang kita nanti ditindakin ke pasien itu, terus obatnya apa, makanannya apa. Terus yang ketiga itu pelaksanaan. Nah itu tuh contohnya di situ perawatnya kayak menemani pasiennya makan. Nah yang ketiga itu evaluasi. Yang keempat itu evaluasi. Evaluasi itu tuh kayak hasil dari semua tindakan itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.